Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Johra, NIM 2019-10253 dari kelas E Manajemen Bank Syariah. Baik, saya akan membawakan materi tentang tantangan perbankan syariah dalam era COVID-19. Tantangan perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Seperti yang telah dipaparkan, usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda. Laksana sosok remaja yang masih mencari jati diri. Tantangan yang dihadapinya pun tidaklah ringan dan mudah. Kalamuddin Sja, Regional Manager BMI Jateng, mengibaratkan membangun perbankan syariah seperti membangun jaringan transportasi kereta api yang harus dimulai dari membuat rel. Berbeda dengan bank konvensional yang telah mapan serta dukungan penuh dari pemerintah. Pendapat Kalamuddin Sja ini memberi gambaran betapa tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia masih cukup berat. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan atau established, yakni perbankan syariah yang proporsional, sehat, dan terpercaya. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPV). Bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan POJK nomor 18/POJK-03/2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. POJK ini memungkinkan OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan atau integrasi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan petinggi perbankan untuk membahas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan regulator dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 khususnya pada pelaku usaha. OJK sudah mengeluarkan kebijakan pelonggaran, kolektabilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit debitur dengan mengabaikan dua aspek dan hanya menerapkan ketepatan membayar bagi debitur terdampak corona. Pada pandemi COVID-19 terdapat beberapa kemungkinan risiko yang akan dihadapi sektor perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Selanjutnya, strategi perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank melakukan treatment. Dengan begitu, bank mengetahui posisi strength, weakness, opportunities, threat atau SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank atau RBB dengan memperhatikan kondisi karena corona. Yang kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Dan untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Yang ketiga, digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur manusia sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh digital banking. Keempat, inovasi dan kreativitas bank. Corona menuntut bank harus semakin berinovasi, misalkan bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya. Namun, bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya, seperti diketahui imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing
maupun social distancing mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang kelima, pergunakan tools Zoom untuk on the spot atau OTS. Ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing, maka harapannya respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi sehingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar. Ketujuh, program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online Bank Virtual Training and Education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah imbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Jadi kesimpulannya yaitu perbankan syariah harus bisa menghadapi tantangan dan strategi. Pertama, perbankan syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturisasi pinjaman dengan memilih secara hati-hati nasabah yang layak pembiayaannya direstrukturisasi. Kedua, perbankan syariah tetap harus tumbuh, oleh karena itu harus fokus pada industri yang masih bisa memiliki prospek baik di tengah pandemi. Karena bagaimanapun bank ini tetap harus mengembalikan dana kepada para nasabah deposannya. Ketiga, perbankan syariah akan fokus mengembangkan digital banking dan online banking. Kondisi pandemi corona saat ini menguji layanan digital dan online banking perbankan syariah apakah benar dimanfaatkan oleh nasabahnya. Keempat, perbankan syariah harus melakukan pendampingan kepada para nasabahnya, terutama UMKM. Nasabah harus diberikan pendampingan untuk mempertahankan usahanya. Kelima, perbankan syariah mau tidak mau harus melakukan digital marketing. Kondisi pandemi memaksa semua pertemuan dilakukan secara virtual. Terakhir, ini yang paling penting, para pemimpin perbankan syariah harus bisa agile leadership-nya, tidak bisa pakai cara yang lama. Kita harus cari cara yang baru sehingga kita bisa beradaptasi, karena yang menang saat ini bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Jadi, kunci dari menghadapi tantangan krisis yang mengakibatkan kondisi uncertainty saat ini tergantung kepada how to respond positively, tidak panik dalam menghadapinya, melakukan analisis perubahan di pasar atau perilaku kompetitor dan nasabah, serta merencanakan untuk sisi preventif, serta preparing strategy dalam kondisi post-pandemic COVID-19. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.